Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima amani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illa hu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan waktu fajar dan 10 malam. Kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah tidak sah. Demi langit dan bumi tidak sah sumpahnya. Harus pakai nama Allah. Wallahi billahi tallahi wa bi'izzatillahi, pokoknya sumpah sah. Kalau selain itu tidak sah. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, wassama'i wat-tariq, demi langit dan sesuatu yang berjalan di malam hari. Untuk apa Allah bersumpah dengan makhluknya? Supaya manusia merenungi ciptaan Allah, supaya mengenal Allah. Merenungi ciptaan Allah sehingga mengenal Allah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Merenunglah engkau terhadap ciptaan Allah, jangan kamu memikirkan Allah. Ya apa sih bentuknya Allah itu, jangan. Fa innaka la taqdiruna qadrah, karena otak kita ini tidak mampu. Ya, tidak mampu. Cukup melihat makhluknya Allah, kau akan tahu Allah. Karena Allah ada di dalam ciptaan itu, mesti ada kebesaran Allah. Ya. Kalau sampai melihat wasamai wat-tariq, sesuatu yang berjalan di malam hari. Kalau duduk di atas puncak bukit gunung yang tinggi, terus menatap langit kosong, itu miliaran bintang berjalan dan tidak benturan. Sampai tahu lah kecepatan putaran bintang itu, 1 detik itu ribuan kilo. Bahasanya kalau matematika begini, ini pokoknya 15 cm atau di sini. Kalau pindah ke sini berarti ini air berjalan 15 cm. Bulan itu 3 kali besarnya bumi. Matahari itu 600 kali besarnya. Kalau matahari berpindah segitu berarti dia telah melewati segitu. Saking cepat. Pembenturan sedikit pun kayak ada hujan, ternyata menolak benturan kiamat. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari berjalan pada rotasinya. Menceng setengah mili, tabrakan dengan yang lain. Sebab setengah senti, nah itu nah, yang lihat masjid ini, ini kan cuma selisih menceng berapa? Ujungnya dengan pas pengimaman berapa sih? Menceng ke sana doang, ujungnya sangat gede. Ini 2 sana, ini 1 keluar sana, nah itu keluar sana.
Nah ini pojok yang ini selisih 2 Bagaimana kalau miliaran kilo? Selisih dikit benturan dengan bintang. Kebesaran Allah. Dan manusia banyak yang lupa dengan waktu. Wa awqatuka umruka wa umruka jauharatun nafisah lagi matalaha. Kamu ini sebenarnya berjalan di dalam waktu. Subuh tadi malam kan sepertiga malam, habis itu fajar, habis itu isra, habis itu duha, habis itu siang. Biar nganggep normal aja, padahal tahu dia umur dia tiap hari berkurang berkurang sehari. Jamaah kita bang surat kurang 1. Manusia aja meninggal itu sudah ini sudah. Saya pengajian di Al-Isra. Al-Isra itu saya ceramah 25 tahun sudah. Mulai tahun 2000. Mulai yang bapak-bapaknya bungas ganteng sampai jadi kai-kai. Neneknya tadi waktu yang mengaji cantik. Sekarang tidak kayak gitu. Habis mulai jamaah ulur awal-awal dulu, sekarang ganti anak muda. Ketua masjidnya meninggal, bendahara masjidnya meninggal, diganti ketua lagi, ketuanya meninggal lagi. 70 lebih sudah. Berganti, tahu. Dan Allah itu sayang dengan kita, makanya sholat itu tidak formalitas. Dibagi tiga tiap 3 jam kan, jam 7, jam 5 sholat, atau 4 jam subuh jam 5, nanti duhur jam 9, asar umpamanya tambahin jam 1, maghrib. Nah isya pas kalau maghrib itu jam 12 jam bagi 5, 20 dibagi itu. Tapi tidak ada selisih 1 jam aja maghrib bisa, selisih 2 jam setengah asar maghrib, selesai selisih 3 jam lebih sedikit duhur asar, jauh isya ke subuh, subuh ke duhur. Tahu ya, itulah umurnya dia. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, nenek-nenek. Nih, kita sudah. Kenapa Allah kasih jari model kayak gini? Kenapa nggak yang ini naik ke atas ini jejer gini? Kenapa begini? Nih, subuh 2 rakaat. Jauh jangan turun 7 jam lebih, jam 5 kurang doang, sampai jam 12 lebih seperempat, 7 jam setengah antara subuh dengan duhur. Masa anak-anak sampai remaja itu jauh. Habis itu duhur asar nih, subuh ke duhur lama. Ini ke sini parah, ini ke parah. Isya ke subuh jauh lagi. Nah, dari 5 ini yang paling pokok jempol. Sholat paling utama subuh jempol. Subuh yang paling utama subuh Jumat. Jumat subuh yang paling utama hari Arafah di hari Jumat. Kalau tidak ada ini, makanya ini dikatakan orang beriman. Salatnya orang beriman, subuhnya dijaga di masjid. Inna hadaini salatain afqalu 'alal munafiq. Salat subuh ini paling berat dilakukan oleh orang yang punya sifat munafik. Islam, orang muslim itu kepingin pahalanya banyak, tapi kenapa dikasih pahala banyak dan datang subuh ini paling banyak. Makanya
makanya di mana-mana subuh itu sedikit, dan rata-rata orang yang sholat subuh itu bubuan camat. Ini semuanya punya tanda camatnya sudah. Bebuban sebelah tangan. Siapa yang kata bebuban paling ini aja kata bebuban. Yang lainnya coba dibuka bebubannya. Nah, bebuban semuanya subuh itu rata-rata di mana-mana. Pasti mana aja dia coba sekali. Buat kain-kain sebelah tangan. Nah, di dalam sumpah wasubahi idza tanafas wa duha wa laili idza disebutkan gitu aja, tapi begitu ketika asar ini asar Allah menyebutnya berbeda. Wal asri demi masa, demi waktu asar diingatkan semuanya. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu taukid, inna taukid, lamnya lam taukid, jumlahnya ismiyah khabari, menunjukkan taukid dua. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Dikasih istisna, pengecualian yang tak rugi siapa? Illal ladzina, kecuali orang yang beriman. Nah, orang yang salah subuh dibuat orang beriman tak rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu shalihat, umur 40 tahun udah ditata ibadah kita, ditata istiqomah kita. Ibarat orang umur 40 harus punya pegangan. Kalau bahasa kita dianjurkan petokan. Umur 40 tahun itu sunnah petokan, bukan karena sakit, punya pegangan. Kita punya ikatan apa? Pegangan. Supaya saya kalau aku nggak bisa baca ini. Penting saya istiqomah 5 waktu berjamaah. Pegangannya dia salat 5 waktu berjamaah. Dia apa nanti harus alhamdulillah dia hari baca Quran ya. Walaupun tidak terlalu banyak, saya usahakan setiap hari paling tidak 3 juz. Lah, itu kan pegangan dia loh. Paling tidak 3 juz. Iya, 3 juz. Jadi kalau 10 juz khatam, saya punya nenek itu, nenek saya tak bilang tiap Jumat mesti khatam. Tiap Jumat, umurnya 100 baik, 100 tahun, pakai baca Quran, nggak pakai kacamata ya. 100 tahun, mau meninggal itu masih baca Quran. Bahkan maaflah, beliau mau meninggal seminggu sudah tahu beliau mau meninggal. Saya bikinkan air itu lakukan. Tidak usah, sudah waktunya. Nanti aku pergi hari ini. Aku ditungguin penapanya orang coba-coba di masjid. Kemana pergi bang? Jauh katanya. Perginya jauh. Tidak usah dikasih air. Udah waktunya. Itu ada adik ulun pulang nakal luar biasa, diusir dari pondok 3 kali. Sekarang ini hafal Qurannya banyak. Waktu di rumah kemarin itu selama 20 hari 20 kali khatam Quran. Jadi setiap pagi baca, sore khatam. Tak pegang orang hafal dia sambil jalan sama saya itu. Itu waktu nakal, bahasa itu bilang itu bisa jadi orang besar. Padahal masih nakal waktu itu, belum hafal Quran. Ternyata
baru saya tahu sekarang, oh ini ucapan bahasa dulu bilang. Dan istrinya hafal Quran. Masya Allah. Jadi punya pegangan. Aku gitu, ya saya usahakan berselawat sama Nabi berapa kali? Ya paling tidak 10.000 lah. Umpamanya biar harus gini, punya pegangan. Ibnu Mas'ud orang miskin, pegangannya Al-Quran. Ibnu Mas'ud orang miskin, pegangannya puasa tiap hari. Abdurrahman bin Auf orang kaya, pegangannya sedekah. Usaha banyak, mau puasa banyak usaha sana. Jadi badan diurusin, duitnya banyak, pakai duit aja maunya. Dapat lah salah satu. Ya, jadi ada yang dipegang sudah 40 tahun. Nak pemarahan, kepihan. Nak cerewet, tapi ibu ada nak cerewet. Kepihan. Kenapa? Kalau 40 tahun tidak berubah, sulit berubahnya. Lah, orang 40 tahun, Nabi Nuh itu umur 1000 tahun, diangkat jadi nabi, Rasul dan Nabi umur 40 tahun. Nabi Ibrahim umur 100 tahun lebih, diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Nabi Daud diangkat umur 40 tahun. Nabi semuanya 40 tahun. Nabi Musa diangkat ketika umur 40 tahun. 40 tahun umur yang paling ideal. Makanya kata Mbah Maimun, kalau orang umur 40 tahun belum kaya, maka garisnya bukan jadi orang kaya. Ya wis sederhana lah ibaratnya kaya. Kalau belum 40 tahun sudah punya mobil, punya ini, ya sukses. Kalau belum 40 itu takarannya sudah. Sebab umur 40 tahun dia tidak tambah kuat, dia tambah menurun kesehatannya. Ya loh. Makanya umur 40 tahun usahakan kita sudah punya rumah. Ya rumah tangga 40 tahun punya rumah. Tinggal nyarikan biaya anak. Tidak mikirin rumah lagi sudah. Biaya mondoknya, biaya kuliahnya, sudah terusnya. Itu. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Dan 40 tahun ini angka antik di Quran diulang berulang-ulang. Termasuk kita kalau mau meninggal 40 tahun, 40 hari Allah sudah kasih tanda. Orang kalau meninggal 40 hari omongannya biasanya gitu. Maghrib ditelan oleh bumi umur 63 tahun. 12 jam lebih setengah, kalikan 5, 63, 62 setengah. Kalau Hijriah 63, Nabi 63, Abu Bakar 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali 63. Jadi 63 ini harga namanya umur standar umatnya Nabi. Nah yang sekarang bapak-bapak umur 63, ibu-ibu, saya ingatkanlah sudah umur 63, tahun depan umur 64 kan gitu. Dan doakan mati saya tahun depan umurnya 64. Biasanya kalau lolos ketemu nama sholat isya. Jadi ini Allah bersumpah, ingatinlah waktu. Jadi matahari keluar ini ngomong, ya ayuhan nas ana yaumul jadid qad aqbal. Manusia, matahari itu keluar dari arah timur. Ingatlah, aku ini hari yang baru siap bertemu denganmu. Begitu turun, hai manusia, ajalmu lebih dekat sehari. Jadi sehari berkurang,
berkurang, sehari berkurang. Makanya Abu Nawas menangis tiap malam. Dhunubi mislu adadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Wahai Allah, dosaku kayak hitungan pasir kecil-kecil di lautan. Ya, terimalah taubatku. Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Tiap hari ya Allah umurku berkurang tiap hari. Wa dzanbi zaidun, sementara dosaku terus bertambah. Umurku berkurang terus, dosaku bertambah. Kaifah dimali, gimana nanti aku pikul dosa-dosa saya ya Allah. Abdul asi ataka, hambamu yang banyak berbuat dosa sekarang menghadap kepada engkau datang, mungkirun, mengakui dengan dosa-dosa. Wa illam tatruk, kalau engkau menolak, aku datang kepada pihak ya Allah, aku dengan bawa dosa. Kalau engkau tolak, kepada siapa lagi aku akan menghadap? Itu Abu Nawas. Kalau sampai tolak, saya tidak diampuni, terus ke siapa lagi saya? Tidak ada lagi ya Allah. Kemudian fajar di sini ditafsiri fajar hari Arafah. Wal fajri ay fajru Arafah. Hari Arafah, hari yang paling mulia di permukaan bumi. Seandainya ada seorang suami berkata kepada istrinya, anti talikun fi khairi ayyamid dunya, isi otak lem, kamu kucerai di hari yang paling mulia di permukaan bumi. Itu kan ada disebutkan hari apa? Maka jatuhnya talak itu hari Arafah. Makanya sebenarnya buat pernikahan itu sigon talak itu sudah tidak usah dibaca waktu nikah. Tapi di Indonesia dibaca. Ulun tak baca, cuma tanda tanda. Sebab kalau tanda tanda tidak dapat sih surat mengemudi istri, ya kartunya tidak dikasih, harus tanda tanda. Siapa yang nyuruh guru ulun? Siapa yang nyuruh mertua ulun? Mertua bilang tidak usah dibaca. Guru ulun tidak usah dibaca. Dan guru ulun ini seorang dulu jadi ketua pengadilan agama dan beliau murid dari Bahasim Asy'ari. Jadi kalau kita ngaji itu termasuk tinggi dari Abah langsung Bahasim Asy'ari. Ibarat sanad keilmuan itu dekat dengan Bahasim Asy'ari, kakeknya Gus Dur itu. Bisa dibaca katanya beliau. Pas saya guru menyuruh tidak usah dibaca, itu tidak usah dibaca. Ya alhamdulillah, tanda tandanya. Ya sebenarnya bagus. Kenapa? Masih hangat. Qabil tu nikah wa tazwijaha bil ma'ril mazkur. Ya sah. Baru dibaca. Jikalau saya maka jatuhlah dengan satu, baru nikah. Makanya hukumnya makruh. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggal berpahala. Kemudian ditafsiri hari Yaumul Nahar, hari raya kurban. Jadi fajarnya. Nah di belakangnya disebutkan walayalin asr, demi malam-malam dan 10. Nah ini masuk lagi, Arafah masuk di 10 itu, Dzulhijjah masuk di 10 itu ya.
10 malam dalam setahun ada 3, 1 Muharram sampai 10 Asyura. Ini sunnah puasa. Tanggal 1 Muharram sampai 10. Kalau zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di sini qablikum bukan Ramadan, Asyura. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad Asyura puasa sunnah, Ramadan puasa wajib. Mulia kita karena kita ada Ramadan. Kemudian 10 akhir bulan Ramadan tanggal 21 sampai Lebaran itu ada Lailatul Qadar. Nah, besok kalau tidak salah besok tanggal 1 ya, disunahkan kita berpuasa sampai tanggal 9. Kalau umpamanya nggak mampu puasa 1 sampai 9, ambil 3, 7, 8, 9. 7, 8, 9 ini Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim ini disuruh nyembelih? Nah, ini karena maaflah ucapan dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu qad kana lakum fihim uswatun hasanah. Nabi Ibrahim itu nabi paling sukses. Ya, Nabi Ibrahim itu nabi paling sukses. Ditinjau dari mana? Semuanya. Ditinjau jadi anak, dia bakti sama orang tua. Ditinjau dari jadi suami yang baik. Nabi Ibrahim kalau tidak salah istrinya ada 3. Ya, istrinya yang terkenal 2. Punya anak top, Nabi Ismail, Nabi Isa. Punya cucu top, Nabi Yakub. Punya cicit, Nabi Yusuf. Nanti turun keluar Nabi Ayub, keluar Nabi Daud, keluar Nabi Sulaiman, keluar Nabi Musa, keluar Nabi Harun, keluar Nabi Zakaria, keluar Nabi Yahya, keluar Ali Imran, keluarga Imran termasuk Siti Maryam. Itu kalau beruntung semuanya cucunya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan Abul Basar, bapaknya para nabi. Jadi orang dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Ibrahim orang kaya. Ya, Nabi Sulaiman Pak gimana? Nabi Sulaiman sukses, cuma tidak kayak Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman cuma kaya. Punya bini 200. Nabi Sulaiman, tapi tidak punya anak. Anaknya 1 dan tidak dari Nabi. Nabi Sulaiman kan dari Nabi. Ya kan? Nabi Ibrahim orang kaya. Terus jadi orang kaya, kedua hasanah dermawan. Tidak ada di Samarinda orang kaya kayak Nabi Ibrahim. Tiap hari potong kambing. Untuk apa? Ngasih makan orang. Tiap hari. Ada di sini tiap hari potong kambing? Ada. Nah, tunggu sate sama warung sate sama gulai itu kan potong. Tapi dijual. Nabi Ibrahim gratis makan Nabi Ibrahim. Makanya gelarnya Khalilullah. Ya Ibrahim, bimana ittakhadallahu khalila?
Kenapa kau jadikan kekasih Allah? Satu, aku yakin dengan jaminan Allah. Dua, aku tak pernah menunda-nunda perintahnya Allah. Dan ketiga, aku tak pernah makan kecuali dengan orang lain. Nyari teman makan sampai 2 kilo, 3 kilo setengah lah ya. Nyari jamaah pengajian makan gratis. Bukan cuma berkah lagi, hari-hari berkah. Maka potong. Kalau hari raya kurban, nah ingat, kita kurban ikuti Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sebelumnya sudah ikuti perintah dulu kurban sebelumnya. Jadi kurban itu mulai ada sejak zaman Nabi Adam. Qabil Habil Ibtaraba kurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Ketika dua orang berkorban, Qabil Habil, Habil berkorban dengan kibas yang nanti korbannya Habil dijadikan Allah mengganti Nabi Ismail. Kibas. Jadi begitu kurban 1000 ekor kambing, Masya Allah. Berapa Pak? 1000 ekor kambing. Saya tanya, Al-Mustafa sudah dapat kambing berapa? Belum. Waduh, ini Islam semuanya nih. Ayo coba, Nabi Ibrahim 1000 ekor kambing, 200 ekor sapi. Al-Mustafa berapa? 2 ekor, 5 patungan ini kayaknya. Pribadi, 1 pribadi, yang lainnya patungan. 1, 200 otak udah ada sih otak. Nabi Ibrahim 100 ekor otak. Begitu dikorbankan, yang kagum bukan manusia, malaikat. Jangankan yang 1000 ekor, 100 saja ngasih Al-Mustafa. Siapa kasih kambing 100? Pak Haji itu kan, subhanallah, kambing 100 saja. Nabi Ibrahim 1000. Malaikat kagum, Ibrahim luar biasa. Biar ini kalau korban banyak betul. Nabi Ibrahim tak sombong, cuma syukur. Malaikat, apa sih yang berat kalau untuk Allah? Apa sih yang berat untuk Allah? Benar aja Nabi Ibrahim. Semuanya ini pemberian Allah, tak kembalikan ke Allah. Itu namanya syukur. Ya, nikmatnya dikembalikan kepada yang memberikan nikmat. Terima kasih, diterima, dikasihkan lagi. Allah, apa sih yang berat? Ini semuanya pemberian Allah. Alhamdulillah, tak kembalikan ke Allah. Malaikat gede-gede, Ibrahim luar biasa. Akhirnya terpuncak. Malaikat, jangankan 1000 ekor kambing, 2 ekor, 200 ekor sapi dan unta. Seandainya, apa Bu? Seandainya aku diberi Allah anak dan diperintahkan dikorbankan untuk Allah, kulaksanakan. Nah ini kan gara-gara ucapan Nabi Ibrahim. Kalau aku dikasih oleh Allah anak dan diperintahkan dikorbankan untuk Allah, kulaksanakan. Begitu ngomong langsung, ting, bibinya langsung hamil bayi. Padahal kawin udah berpuluh-puluh tahun, 2 bini kena hamil-hamil. Lah, kada hamil-hamil, baru umur 100 tahun, bini hamil. 100 tahun, ada nomor 100 ya? Oh iya, kalau sudah 100 tahun kan hamil bini. Nah, begitu lahir, gantengnya luar biasa, sopan,
Fabashsharnahu bighulamin halim. Aku berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak seorang satu. Jadi Ismail itu kalau ngomong ini sama orang, gimana? Gini, tidak pernah apa? Gimana? Mana rasa halimnya? Ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim udah bermimpi, dibuburkan Nabi Ismail, anakku yang kucintai, ya bunayya, itu namanya nida'ut tarahum, panggilan kasih sayang, anakku yang ku sayang. Aku ini bermimpi naik 3 hari lagi disuruh nyembelih ikan. Menurutmu fandur ada taruh, menurutmu gimana naik? Nabi Ibrahim 114, anak umur 14 tahun, kuat gagah kencang. Kira-kira kalau zaman sekarang bapaknya ngomong gitu, kok bebek, disuruh nyembelih ikan. Menurut ikan gimana? Wah, jawaban yang bagus biar aja baik sebenarnya. Udah Tuhan. Nabi Ismail justru melindungi wajahnya, lutut dan lutut ditempelkan. Dirangkulnya banyak. Dirangkul aja sudah nangis mulai. Belum ngomong, ya abadi, ayahku yang ku sayangi, ayahku yang ku hormati, ayahku yang ku taati, if'al ma'turna, laksanakan. Dikasih kegembiraan, satajidun. Sebab siapa tega mau menyembelih anak? Lagi anaknya sopan, saya hormat, takdir, lemah lembut, mau disembelih, tidak tahu apa jawabannya.